Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaede, Rin, dan Yukine telah melakukan ritual pemanggilan iblis dengan menggambar diagram dari buku yang ditemukan sama Yukine dan merapal mantra yang ada di dalam buku itu. Namun nampaknya, mereka bertiga itu menganggap kalau ritual pemanggilan iblis yang mereka lakukan telah gagal karena tidak ada sesuatu yang terjadi saat mereka merapalkan mantranya. Hanya diagram yang mereka buat aja yang bersinar terang dalam ruangan klub penelitian gaib itu. Nah, gregetnya nih, pas mereka bertiga itu sudah meninggalkan ruangan klub, ada sebuah bayangan hitam yang muncul memperhatikan Yukine dari jauh. Sementara itu, kita juga diperlihatkan wujud dan sikap dari Holy Sword, yaitu Iris Snowblade. Dimana memang sebenarnya Iris itu hampir mirip kayak gadis biasa yang ingin sekali untuk menikah. Hanya saja, kriteria yang ia pasang untuk calon suaminya itu ketinggian banget teman-teman. Hingga sampai sekarang, dia itu tidak pernah mendapatkan seorang suami. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke Karta Yuya lagi. Saat itu sudah beberapa minggu setelah Yuya selesai menghadapi Holy Fish yaitu Gilbert. Di sini si Yuya pun memutuskan untuk melatih dirinya lagi karena memang dia itu udah sadar banget kalau dirinya masih jauh dari kata kuat. Bahkan kalau tanpa kekuatan evil yang baru ia miliki aja kemarin tuh, mungkin aja Master Kelinci dan semua orang yang penting bagi Yuya itu bakalan terbunuh. Nah, untuk nasib Master Kelinci, dia itu sudah sembuh dari semua luka yang didapat dari pertarungannya dengan Gilbert. Karena memang nih, skill Sanctuary milik Akatsuki itu berhasil menyembuhkan semua lukanya. Tapi untuk beberapa minggu ini, Master Kelinci itu sedang beristirahat untuk memulihkan tenaganya kembali. Jadi untuk beberapa minggu ini si Master Kelinci itu nggak bisa melatih Yuya. Selama berminggu-minggu Yuya pun terus melatih kekuatannya, tapi dia itu tidak sendirian. Karena memang sesekali dia itu ditemani sama Yuti dan Knight sebagai partner latihannya. Pada awalnya ya, si Yuya itu juga pengen minta bantuan Oma untuk berlatih bersamanya, atau setidaknya Oma itu bisa memberikan saran aja buat kekurangan dari Yuya. Tapi nih Yuya itu merasa kalau memang Oma itu nggak terlalu tertarik dengan pelatihan Yuya ini. Jadi Yuya pun mengurungkan niatnya untuk mengajak Oma. Namun pada saat itu tiba-tiba aja nih Master Kelinci itu langsung datang ke tempatnya Yuya dan menyapa Yuya nih. Tentu aja Yuya pun sangat senang dong, karena Master Kelinci ini sudah kembali bugar. Mendengarkan hal itu Master Kelinci pun berkata, kalau Yuya itu nggak usah khawatir, karena memang dia itu hanya butuh beberapa waktu aja untuk beristirahat. Nah, hal itu juga didukung dengan pendapat Yuti yang ada di sana. Yuti pun berkata kalau memang para entitas holy itu selalu dijaga dan diberikan kekuatan oleh planet ini. Jadi dengan segala kekuatan yang ada pastinya Master Kelinci itu bisa dengan mudah untuk sembuh ataupun memulihkan tenaganya. Nah, dalam kunjungan Master Kelinci ke tempatnya, si Yuya itu menanyakan banyak hal nih kepada Master Kelinci, terutama nih tentang anugerah yang diberikan sama planet ini kepada entitas holy. Di sini Master Kelinci pun langsung menjelaskan kalau memang nih entitas holy itu diberikan kekuatan lebih oleh planet ini untuk menghadapi para entitas evil. Lalu mereka juga diberikan kewajiban untuk mewariskan gelarnya, juga semua kemampuan bertempur mereka kepada penerus mereka nantinya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun cukup kaget nih dan bertanya soal keberadaan dari Yuti dan Gilbert yang memang memiliki setengah kemampuan dari evil dalam diri mereka. Lagi pula sekarang ini si Yuti juga enggak mewarisi gelar Holy Archer dari masternya yang dulu. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun berkata kalau memang nih bagi mereka yang memiliki setengah kemampuan evil, nampaknya mereka itu nggak bisa mewarisi gelar Holy. Tapi Master Kelinci itu belum bisa memastikannya secara 100%. Lalu untuk kasus Gilbert, dia itu tidak memiliki seorang murid untuk mewarisi gelar Holy-nya. Dan kalau semisal Gilbert itu mati, maka gelar Holy Fish di dunia ini juga akan menghilang. Tapi pada umumnya nih, planet ini akan memilih seseorang yang pantas untuk mewarisi gelar Holy Fish. Lalu nih Yuya juga sempat bertanya tentang kekuatan Holy yang katanya akan digandakan ketika melawan entitas evil. Apakah sewaktu Master Kelinci itu melawan Gilbert, status milik Master Kelinci itu juga ikut tergandakan? Karena memang si Gilbert kan memiliki kekuatan evil, meski cuma setengah aja. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun terdiam sejenak. Lalu berkata, kalau statusnya itu tidak tergandakan sewaktu melawan Gilbert, justru statusnya itu malah terbagi dua ketika melawan Gilbert. Itu artinya Master Kelinci dipaksa menggunakan setengah kekuatannya aja sewaktu melawan Gilbert. Tentu aja Yuya pun sangat terkejut ketika mendengarnya.
Karena memang nih sewaktu dulu, si Yuya juga sempat mendengar nih dari Master Kelinci kalau memang kekuatan Holy itu akan dibagi dua ketika mereka itu tidak melawan entitas evil. Tapi, dia tidak menyangka kalau Gilbert itu tidak termasuk dalam entitas evil padahal dia itu punya kekuatan evil. Nah, pada saat itu Yuti juga sempat ikut bertanya nih, apakah hal serupa juga terjadi ketika Master Kelinci dan Yuya itu melawan dirinya sewaktu masih dikendalikan oleh evil. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun mengiyakannya. Di sini Master Kelinci juga menjelaskan kalau kekuatannya itu akan berlipat ganda kalau dirinya melawan entitas evil yang murni aja. Itu artinya kekuatan Master Kelinci itu akan berlipat ganda ketika ia itu melawan evil bocil, evil bijak, ataupun evil pemarah. Namun nih, si Master Kelinci itu langsung membuat pernyataan yang tidak terduga kepada Yuya nih. Sekarang ini, keadaan Yuya itu hampir sama seperti Yuti yang dulu dan juga Gilbert, di mana ada setengah kekuatan evil yang bersemayam dalam dirinya Yuya. Tapi Master Kelinci itu menegaskan kalau dia itu bisa melipat gandakan kekuatannya saat melawan Yuya. Tentu aja hal itu membuat Yuya menjadi sangat terkejut dong. Dan ia juga mencoba menanyakan alasannya. Nah, Master Kelinci itu berkata, kalau memang nih, ada dua cara untuk membuat kekuatan evil. Pertama, kekuatan evil bisa tercipta karena emosi negatif manusia yang ada di planet ini. Lalu yang kedua, dari cloning kekuatan evil lainnya. Nah, kalau kasus Yuti dan Gilbert, mereka itu mendapatkan cloningan kekuatan evil. Nah, sedangkan untuk Yuya, kekuatan evil yang ada di dalam dirinya itu murni tercipta dari emosinya sendiri. Di sini, Yuti pun langsung protes dong kepada Master Kelinci, karena memang nih kekuatan evil milik Yuya itu berasal dari kekuatan evil milik Yuti yang berpindah tempat aja. Tapi di sini Master Kelinci pun menginginkan Yuya itu untuk memastikannya sendiri kepada evil yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan ternyata benar, saat Yuya berkomunikasi dengan evil dalam tubuhnya, sang evil pun menjelaskan nih, kalau memang perkataan Master Kelinci itu tepat sekali. Dia juga sudah menyebutkan kalau memang dari awal mereka berdua itu nggak cocok karena hatinya Yuya itu terlalu putih, sedangkan dirinya itu adalah emosi negatif. Tapi sewaktu Yuya melihat Master Kelinci itu disiksa habis-habisan sama Gilbert, hati putih Yuya itu tiba-tiba aja menjadi gelap dan membuat kekuatan evilnya itu bangkit sendiri dari kebencian Yuya terhadap Gilbert. Sementara itu sang evil dalam tubuh Yuya ini hanya menjadi sebuah katalis aja untuk membuat Yuya itu bisa menggunakan kekuatan evilnya. Tentu aja fakta itu sangat mengejutkan bagi Yuya dan Yuti nih. Lalu si Yuya juga bertanya nih, jadi apa yang harus ia lakukan saat ini? Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun menjawab, kalau Yuya harus mengendalikan kekuatan evil miliknya. Kalau tidak, maka Master Kelinci dan para Holy lainnya itu terpaksa memburu Yuya sebagai musuh. Maka dari itu, Master Kelinci pun meminta Yuya untuk mengendalikan kekuatan evil yang ada di dalam dirinya. Lalu ia juga menyarankan kalau evil yang ada dalam dirinya Yuya itu diberi nama aja, supaya mempermudahnya sewaktu berkomunikasi dengan Yuya. Setelah mendengarkan saran dari Master Kelinci dan melewati segala perdebatan nama dengan Yuti, akhirnya Yuya pun memanggil evil dalam dirinya dengan sebutan Kuro. Lalu si Master Kelinci juga ingin melatih Yuya agar terbiasa dalam menggunakan kekuatan evil miliknya. Jadi ia pun menyarankan kalau Yuya itu harus sering menggunakan kekuatan evil miliknya mulai dari sekarang. Pada awalnya Yuya itu menolak hal tersebut, karena dia juga takutnya akan lepas kendali lagi seperti melawan Gilbert dulu. Tapi di sini si Kuro pun berkata, kalau Yuya itu nggak perlu khawatir, karena memang ia percaya kalau kali ini Yuya itu nggak akan lepas kendali lagi. Karena Yuya juga sudah sadar kalau kekuatan evil dalam dirinya itu miliknya sendiri dan bukan kekuatannya Kuro. Panel cerita pun berpindah ke karakter Oma. Pada saat itu, Oma pun sedang tiduran di rumahnya Yuya yang ada di bumi. Namun sebenarnya, dia juga mengawasi Yuya dari sana. Bahkan si Oma juga nampaknya sedikit protes nih kepada Master Kelinci, yang malah memaksa Yuya untuk mengendalikan kekuatan evil. Padahal nih si Yuya sendiri kan bukan manusia asli dari isekai tersebut. Yuya adalah manusia yang berasal dari bumi, dan tidak memiliki sangkut paut dengan evil ataupun holy yang ada di dalam isekai itu. Jadi seharusnya Yuya itu dapat hidup lebih bebas lagi dan bukannya terkekang seperti itu. Nah, pada saat itu Knight yang berada di dekat Oma pun nampak setuju dengan perkataan dari Oma. Lalu si Oma juga langsung ngomong nih, di masa depan nanti, kalau para evil itu telah merajalela dan merepotkan Yuya lebih dari sekarang, maka si Oma itu akan mengajak Knight untuk menghancurkan isekai itu aja. Mendengarkan hal itu nampaknya si Knight juga kembali setuju dengan perkataan Oma. Bahkan dia itu memiliki semangat yang lebih untuk menghancurkan isekai itu demi Yuya daripada Oma nih. Nah, di sini nampaknya si Oma itu telah membangkitkan semangat muda milik Knight nih.
Jadi ia pun berkata deh, kalau perkataannya tadi itu cuma bercandaan aja, karena memang Yuya juga nggak mungkin menyetujui mereka untuk melakukan hal tersebut. Ya memang nih kalau mereka itu mau, si Knight dan Oma itu bisa saja menghancurkan seluruh isekai ini. Karena memang nih, mereka adalah dua makhluk legendaris yang sangat ditakutin di atas para evil dan holy. Walau sekarang ini Knight itu masih kecil, tapi saat ia sudah tumbuh dewasa, maka kemampuannya itu bisa menyaingi kemampuan dari Oma. Nah, pada saat itu ada juga Akatsuki yang baru bangun dan langsung ikut dalam obrolan mereka nih. Karena melihat Akatsuki yang hidup santai seperti itu, si Oma pun berkata nih, kalau mungkin aja dia itu akan menyarankan Yuya untuk hidup seperti Akatsuki aja yang santai-santai gitu. Namun pada saat itu, Oma pun langsung tertegun ketika ia merasakan suatu kehadiran seperti evil dalam bumi ini. Tentu aja si Oma pun langsung terkejut dan bertanya kepada Knight nih, apakah Knight itu merasakan hawa kehadiran yang sama atau enggak. Mendengarkan hal itu, Knight pun ngomong kalau dia itu nggak merasakan apapun. Nah, Oma pun memaklumi hal tersebut karena memang Knight itu masih kecil sekarang. Dan Knight juga belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi evil. Tapi suatu saat nanti Knight juga pasti akan merasakannya. Nah, di sini sepertinya si Oma pun berniat untuk menghentikan keberadaan evil yang ada di bumi itu. Tapi ia pun teringat nih dengan larangan Yuya untuk tidak pergi keluar bumi tanpa sepengetahuannya. Karena memang kan di bumi itu nggak ada naga, teman-teman. Ditambah lagi saat ini ada Knight dan Akatsuki yang mengawasinya. Jadi untuk sementara ini, Oma pun memilih membiarkan keberadaan evil tersebut. Namun, ia akan tetap memberitahu Yuya soal keberadaan evil yang ada di bumi ini. Karena ia punya firasat kalau dibiarin aja, entitas evil itu akan mengacaukan bumi ini. Nah, setelah beberapa menit, bel tanda makan siang bagi Oma, Knight, dan Akatsuki pun berbunyi nih. Gregetnya, gara-gara waktu makan siangnya ini, si Oma itu seakan-akan lupa loh dengan keberadaan evil yang sempat ia rasakan. Dan nampaknya dia itu lebih mementingkan makan siangnya dibandingkan keberadaan evil itu sendiri. Entah dia itu akan lupa memberitahu Yuya atau tidak soal evil ini. Tapi yang jelas dia itu makan dulu. Sementara itu si Yuya pun masih memutuskan untuk latihan bersama dengan Master Kelinci dan Yutine. Bahkan di dalam latihan itu, si Yuya bisa mengimbangi kemampuan bertarung dari Master Kelinci dengan kekuatan evilnya. Tapi kekuatan evil yang dikeluarkan sama Yuya itu masih kurang stabil. Dan terkadang hilang sendiri, teman-teman. Dan di saat kekuatan evilnya menghilang itulah, kesempatan Master Kelinci untuk menghajar Yuya sampai babak belur. Belum lagi ditambah beban pikiran ujian sekolah yang terus menghantuinya saat berlatih ini. Yaps, di sini si Yuya juga ingin belajar buat ujian sekolah nanti. Tapi nampaknya Master Kelinci itu gak akan membiarkan Yuya belajar sebelum Yuya itu menguasai kekuatan evilnya secara penuh. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan untuk Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dan membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.